Madu, balik lagi di Muda Madu Banyak Cerita bersama aku Aisy dan temen aku Dinda. Jadi tema ngobrol kita kali ini adalah seputar puasa. Kalau kalian mau tahu, ikutin terus. Nah, jadi hari ini kita bakalan tanya jawab ditemani sama Pak Andri Wahyudi, salah satu guru agama Islam yang mengajar di SMA Negeri 52 Jakarta. Nah, baik Pak, jadi di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Maaf, Bapak buka ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya, insya Allah siap bersedia. Oke, siap. Jadi dimulai dari pertanyaan yang pertama nih Pak. Bagaimana hukumnya kalau berpuasa tapi hanya tidur dan melewatkan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jawaban Bapak ini bukan menjadi jawaban baku ya, yang didapatkan di sini bisa di-share lagi oleh guru-guru di luar sana sehingga dalam bersyariat mendapatkan keyakinan. Yang tadi pertanyaannya itu tentu masalah tidur dan meninggalkan sholat itu bukan menjadi yang membatalkan puasa. Puasanya tetap sah, tapi seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, laisa kami soimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atos. Ya, orang-orang ini puasa tapi mereka nggak mendapatkan kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena mereka meninggalkan hal-hal yang wajib ya, dan menjalankan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Ketika ini dilakukan, maka pahala puasanya tidak ada, tapi secara kesahan maka puasanya tetap sah, dan ketika bulan Ramadan tidak ada kewajiban mengqadha. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang selanjutnya yaitu tanda-tanda seperti apa? Seperti surat yang sering kalian dengar bahwa tujuan puasa adalah la'alakum tatakun. Jadi ketika setelah melewati bulan Ramadan ya, ibadahnya makin meningkat, ketakwaannya makin meningkat, maka insya Allah berarti puasanya diterima. Tapi apabila tidak ada perubahan, terlebih ada penurunan, maka seperti yang tadi soal yang pertama, dia tidak mendapatkan kecuali haus dan lapar. Ada lagi nih Pak yang bertanya, kalau menggunakan make up kan ada yang masuk ke pori-pori tubuh ya, itu membatalkan puasa atau tidak ya Pak? Ya, salah satu poinnya yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tapi ke dalam tubuh ini ulama mendefinisikan yaitu melalui lubang yang terbuka. Ya, ada ulama yang mengatakan 9, ada yang 5. Tapi intinya lubang yang terbuka itu terdiri dari mata, hidung, mulut, telinga, jalur depan dan jalur belakang. Itu apabila dimasukkan itu batal. Berarti kalau melalui kulit ya itu tidak batal. Termasuk salah satunya menyuntik. Menyuntik tidak membatalkan puasa walaupun ada cairan dimasukkan ke dalam kulit, kecuali suntiknya itu dalam bentuk infus. Ya, ulama mayoritas mengatakan infus itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Walaupun tidak makan tapi efek dari lapar tuh hilang dengan diinfus. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya memperbaiki stang motor saya yang suka belok sendiri ke rumah makan saat puasa? Wait a minute. Belok sendiri. Astagfirullahaladzim. Nah, itu stang motor Bapak juga kayak gitu. Nah, itu kan masalah keimanan ya. Masalah keimanan, benda itu kan tergantung orang yang dimilikinya. Ketika benda senapan itu dimiliki oleh seorang bandit, maka berbahaya. Tapi ketika dimiliki oleh seorang polisi akan bermanfaat. Nah, motor itu kan benda, nggak bisa berbuat apa-apa, tergantung yang membawanya. Nah, oleh karena itu imannya harus ditegaskan ya, masih mending kalau beloknya ke warung makan, khawatir beloknya ke diskotik dan yang lain-lain, itu lebih berat lagi. Jadi imannya harus dimantapkan.
Nawaitunya itu dari pagi tuh nawaitu nih, Niat. lalu terakhirnya lillahi ta'ala, ini harus mantep ya, sehingga bagaimanapun godaan dari temen kah, dari siapakah, itu nggak terpengaruh. Jadi stangnya lurus dari sekolah langsung ke rumah, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih Pak yang nanya. Sebenarnya saya juga bingung sih Pak. Apakah bila puasa itu boleh menelan ludah? Ya, itu bingung Pak. Itu masih jadi bingung sih Pak. Nah, itu banyak pertanyaan yang sebenarnya hampir tiap hari kita guru-guru PHI nanya seperti itu. Nah, menelan ludah hukumnya apa? Nah, ini ada perbedaan antara ludah dengan reak, ya kan? Oh iya, Walaupun itu nggak ada, tapi Bapak masukkan. Ketika ludah itu ada di mulut, maka ditelan itu nggak batal. Tapi ketika ludah itu keluar dari mulut, lalu ditelan, batal. Kalau reak batasannya tenggorokan. Kalau reak sampai dari tenggorokan sini telan, Iya. nyangkut di sini telan, itu nggak membatalkan. Tapi ketika reak sudah di mulut, itu batal. Dan air liur itu yang boleh ditelan itu pertama, ya. Yang pertama, air liur itu milik sendiri. Dalam arti kalau kamu sudah menikah, suami istri bertemu mulut istri sama suaminya, nah itu kan bertukar liur, itu membatalkan. Ya. Kedua, air liurnya itu masih di mulut, yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, air liurnya masih murni, dalam arti belum terkontaminasi oleh benda-benda, karena kumur-kumur dalam puasa itu nggak batal. Nah, ketika kumur-kumur dibuang, itu kan masih ada rasa manis-manisnya. Iya. Dan ketika rasa manis itu bercampur dengan air liur lalu ditelan, itu membatalkan. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu nggak batal, ya. Ketika air wudhu dibuang, asalkan dibuang semua, lalu menelan dan ludah, yakin air wudhunya nggak ada, pasti ketika nelan masih ada air wudhu, itu nggak batal. Bahkan ketika ada orang wudhu lagi kumur-kumur dikagetin sama temennya, tertelan itu air, itu nggak batal. Karena tidak sengaja. Ya, karena temennya iseng. Tapi bukan berarti dipesan terana lagi wudhu anti kagetin nih, terane minum. Nah itu nggak. Beda dengan es teh manis. Ya. Ketika es teh manis dikumur-kumur doang, lalu temen ngagetin, terminum, Iya. itu batal. Iya. Oh, itu batal walaupun tidak Batal, walaupun nggak sengaja, tapi dia mempermainkannya ini. Oh iya. Kalau air wudhu kan memang sunnah. Ketika kita wudhu itu sunnah. Kalau maksudnya es teh manis masuk ke mulut, maksudnya nggak ada kejelasan. Oh iya, Ketika dikagetin terminum, maka menjadi batal. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, lebih utama manakah sholat tarawih atau qobliyah dan ba'diyah isya? Sebenarnya untuk sholat ketika masih kategori sunnah, maka derajatnya sama. Tapi melihat dari waktunya, ya, karena waktunya qobliyah itu kan bisa waktunya kapan saja. Iya. Ya, sedangkan tadi tarawih ya, Iya. tarawih itu kan terbatas, ya. Jadi dengan jumlah tarawih yang lebih banyak daripada qobliyah dan waktunya pun terbatas, ya kemungkinan bismillah memang tarawih lebih utama. Nah, tapi bukan menentukan, hanya semua itu ganjaran hanya punya Allah. Allah yang ganjarkan bagaimana ibadah kita. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana cara konsisten dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Inilah yang masih tingkatan tersulit ya. Jangankan untuk ukuran anak SMA yang baru sekitar 15-16 ya, yang umurnya 20, 30, 40 bahkan 50 tahun pun itu iman puasanya itu masih kadang-kadang ya belum sempurna. Bahkan ada sampai orang mampir mau 60 atau 60 itu puasanya puasa ya hanya puasa menahan lapar dan dahaga. Ya, hatinya belum puasa, lisannya belum puasa. Nah, itu yang tadi kembali ke awal, niatnya. Ya, nawaitunya niatnya harus benar, lalu lillahi ta'alanya harus mantep sehingga lalu dibarengi dengan mengaji untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan puasa yang lebih tinggi. Seperti itu. Selanjutnya,
apa benar jika kita tidak sengaja meminum atau memakan sesuatu di kala puasa kita tidak batal? Dan semisal minuman atau makanan tersebut baru sampai di mulut, harus kita keluarkan atau kita telan aja? Yang seperti tadi Bapak sebutkan ya, ada anggota tubuh luar, ada anggota tubuh dalam. Anggota tubuh luar itu adalah yang Bapak jelaskan di kelas-kelas nih, sudah berapa hari mengajar. Anggota tubuh luar adalah anggota tubuh yang terlihat. Sedangkan anggota tubuh dalam, anggota tubuh yang tidak bisa terlihat. Nah, kalau ada makanan apapun, cairan apapun, benda apapun di mulut, itu belum kategori membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa itu ketika nelen. Nelen itu yang membatalkan puasa. Kalau selama nggak ditelan maka nggak batal puasa. Mengenai masalah lupa atau nggak tahu atau apa, dalam agama Islam itu tidak ada hukum. Ya, lupa itu nggak ada hukum, atau nggak tahu nggak ada hukum, itu nggak ada hukum. Dimaafkan seperti itu. Pak, saya mau nanya, ini pertanyaan saya pribadi. Kalau misalnya kita kayak lagi puasa nih, terus kita tuh masak, terus kita nyicipin, itu makruh atau bagaimana? Nah, kalau menyicip masakan itu nggak diperbolehkan, nggak makruh. Bahkan hukumnya bisa menjadi wajib untuk meyakinkan bahwa masakan itu benar-benar aman, ya kan? Karena apa? Dan untuk menyicipi masakan itu nggak sampai nelen tadi, dia hanya sampai ke lidah, karena yang merasakan rasa itu bukan tenggorokan ya, tapi lidah, dan lidah itu masih kategori anggota luar yang tidak membatalkan puasa. Selanjutnya itu, apa hukum buka bersama yang dapat menyebabkan terlambat atau tidak sempat sholat tarawih? Nah, kalau nggak sholat tarawih jangankan terlambat, nggak sholat tarawih pun nggak masalah, Ya, karena itu hukumnya sunnah. Nah, ada juga ustadz di masjid ketika kultum mengatakan mau sholat 8, 20 itu semua bener, yang nggak bener itu yang nggak sholat tarawih. Nah, ketika jadwal Bapak masuk, Bapak langsung klarifikasi, nggak sholat tarawih pun bener. Kenapa? Karena itu sunnah. Yang nggak bener itu adalah yang nggak sholat isya. Kalau itu satu wajib. Iya. Nah, kumpulan seperti itu kalau menyebabkan dia nggak sholat tarawih nggak masalah, kan sunnah. Tapi kalau menyebabkan mereka nggak sholat isya, itu baru. Ada lagi nih Pak yang bertanya, apakah nonton video ASMR atau mukbang dan minuman segar di bulan puasa dapat membatalkan puasa? Nah, itu ASMR itu maksudnya apa ya? Itu kayak kita ngeliat video-video makanan gitu loh Pak. Iya. Orang lagi makan. Kalau kan kayak ada serak krenyes Iya, krenyes gitu. Itu sesuatu yang dimakruhkan. Oh, Ya, sesuatu yang makruh. Kenapa? Karena bisa menjurus kepada pembatalan puasa. Ketika melakukan sesuatu yang bisa menjurus kepada membatalkan puasa, itu makruh. Ketika melakukan sesuatu yang bisa menjurus kepada peningkatan puasa, itu menjadi sunnah. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain daripada ngedengar suara gitu, dengan dengar suara Quran sambil tidur, tahu-tahu maghrib. Iya. Oke. Lanjut. Selanjutnya, kan kalau kita bulan puasa itu harus menahan amarah atau emosi ya. Boleh nggak sih Pak kalau kita nggak marah, tapi kita tuh ngedumel dalam hati, tapi raut wajah kita tuh tetap senyum, tapi akhirnya malah nangis gitu. Dan apakah itu akan mengurangi pahala puasa kita atau malah membatalkan puasa? Ya. Al-imsaku indal ghadab, menahan ketika marah itu menjadi suatu pahala yang besar bagi orang tersebut. Tapi ingat, menahannya karena apa? Kalau menahannya karena dia memang menahan karena Allah, maka pahala baginya. Tapi kalau menahan karena takut, ya kan? Ada orang kerempeng dibentak sama orang besar, dimaki-maki, dia hanya diam tersenyum karena takut. Nah, itu kan nggak memberikan kebaikan. Jadi istilahnya ya nggak punya pahala, tapi dia punya kekuatan, dia bisa melawan, bahkan dia bisa memukul dan sebagainya, tapi dia tahan. Nah, itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau tersenyum masih menangis, ya
kesabaran itu kan tingkatannya beda-beda. Iya. Tapi tetap istiqomah, jangan sampai dikeluarkan amarahnya bertahap-tahap sehingga dia mencapai kesabaran yang benar-benar sesuai dengan agama Islam. Sabar, ikhlas, serahkan semuanya kepada Allah. Selanjutnya, sholat sunnah tarawih bagi perempuan apa boleh dilakukan sendiri di rumah atau tidak berjamaah di masjid? Ya, sebenarnya pun sholat tarawih pada zaman Nabi itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tarawih itu berjemaah di masjid dilakukan ketika pada masa Khalifah Umar. Ketika masa Umar, jemaahnya Islam sudah banyak masuk ke masjid, sholat tarawihnya ada yang berdiri, ada yang duduk, macam-macam, sehingga Umar ibn Istihad dijemaahkan. Ya, seperti itu. Nah, boleh nggak perempuan? Tergantung kondisinya. Kalau dia yakin dengan ke masjid tidak memberikan mudorot, tidak terjadi fitnah, ya silakan. Tapi kalau memberikan mudorot, ya di rumah. Tapi ulama sepakat untuk perempuan sholat fardu saja lebih baik di rumah daripada di masjid. Itu sholat fardu, apalagi sholat tarawih. Tapi kalau untuk tidak apa-apa, nggak masalah, bahkan menambah silaturahmi, ketemu dengan teman, silaturahmi, nah itu ya silakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara kita, itu biasanya kalau tarawih di Indonesia itu perempuan dan laki-laki nggak masalah. Dan memang tidak terjadi yang namanya fitnah seperti itu. Selanjutnya, apa hukumnya berenang saat berpuasa? Berenang saat puasa berarti nggak ada kerjaan dia tuh ya. Ngapain berenang saat puasa? Batal nggak? Ya nggak batal. Ya, tapi yang jadi masalah dia ketika berenang buang air. Itu jadi masalah. Kenapa? Ketika dia berenang, ya di bawahnya itu di dalam air lalu dia buang gas. Buang gas. Ketika buang gas, angin keluar. Ketika dia menutup, dia punya lubangnya itu nyedot air. Itu otomatis. Itu batal. Itu otomatis. Nah, itu sama aja memasukkan air ke dalam lubang jalur belakang dan itu bisa membatalkan puasa. Jadi ketika berenang pastikan yang pertama air nggak keminum. Kalau dia berenang lalu keminum bisa batal. Dia tahu lagi puasa, tetap berenang, keminum, batal. Atau dia kentut, batal. Jadi kalau berenang cuma ngerendam doang, buru-buru selesai ya nggak masalah. Tapi yang tadi ya jangan sampai melakukan hal-hal di bulan Ramadan puasa sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Hindari seperti itu. Cari kegiatan-kegiatan justru untuk menambah imannya kita, ibadahnya kita. Selanjutnya Ini ada pertanyaan. Ketika teman saya berpuasa, ia memutuskan pacarnya dikarenakan tidak boleh dalam ajaran agama. Tetapi apakah puasa teman saya yang memutuskan temannya ini akan batal karena dia sudah membuat pacarnya sedih dan menangis sehingga pacarnya yang diputusin akan makruh? apa tuh akan makruh maksudnya gimana? Mungkin pacarnya nangis, jadi kayak makruh gitu. Nah itu dosa nggak Pak? Makruh dalam membuat seseorang sedih, kesal. Iya, karena diputusin gitu. Ya. Yang pertama yang perlu digarisbawahi, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Itu yang penting. Ya, kedua, yakin apa yang dilakukan itu emang sesuai dengan syariat Islam. Makanya kita manusia disuruh wanti-wanti mencari ilmu. Kenapa? Karena ketika punya ilmu dalam melangkah itu yakin. Ya. Nah, ini kan jelas-jelas dia menghindar daripada zina. Itu jelas-jelas. Bahkan yang tadi hukumnya wajib itu kan, dalam memutuskan pacarnya itu pasti hukumnya wajib. Nah, ketika terjadi kesedihan, nah itu kan godaan setan, rayuan setan yang membuat sedih, yang dia sampai menangis, itu kan rayu-rayu setan yang membuat pola pikir pacarnya itu karena putus sedih berarti nggak sayang, justru sayang. Justru sayang, diputus itu sayang. Kalau perlu langsung dinikahkan. Kalau hanya pacaran terus tanpa dinikahan, itu berarti nggak sayang. Itu hanya goda-godaan setan saja. Tetap yakin bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Bahkan seorang laki-laki harus gentle, ya. Saya sayang sama kamu, saya putusin, kasih saya seminggu, saya lamar kamu langsung. Itu baru laki-laki yang bertanggung jawab.
Jangan sampai lama-lama pacar, akhirnya banyak orang yang pacaran lama-lama nggak jadian. Iya. Gitu. Sehingga ada istilah jagain suami orang, jagain istri orang. Kenapa? Karena berlama-lama itu godaan setan itu banyak. Ketika pacaran itu godaan itu setan itu banyak. Makanya hindari sejauh-jauh. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya jika kita tidak sengaja menelan sabun saat sedang berpuasa? Ya, seperti pertanyaan yang sebelumnya, tidak tahu, nggak sengaja itu dalam Islam tidak ada hukum, termasuk dalam puasa. Jadi ketika mandi tertelan sabun, tertelan airnya, ya ingat bahasanya tertelan bukan ditelan. Oh, iya. Ketika ada bahasa ditelan itu berarti ada unsur kesengajaan dan itu membatalkan puasa. Tapi kalau tertelan itu tidak. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya apa hukum berkata kasar atau toksik saat berpuasa? Itu tadi ketika sama ya pembahasannya seperti yang di atas, itu tidak ada membatalkan puasa ya seperti itu. Tapi yang tadi ilal ju wal atos, ketika dia berpuasa dia tidak akan mendapatkan kecuali rasa lapar dan haus ya. Seberapa sih hilangnya kadar pahala puasa ya, Allah yang maha membeli ganjaran ya. Tapi ketika berkata kotor langsung sadar istighfar astagfirullahaladzim, nah itu Allah maafkan ya. Dan ingat, berkata kotor itu bukan hanya tidak boleh dalam puasa, selain di bulan puasa pun nggak boleh. Kadang-kadang perempuan nih jangan gosip puasa. Ini kan bahasa seperti ini kan jangan gosip karena puasa. Berarti kalau nggak puasa boleh ngegosip. Ini kan jadi rancu kan. Namanya gosip itu ghibah, itu nggak boleh dimanapun kapanpun, nggak boleh dan hukumnya haram. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat puasa boleh membersihkan telinga dengan cotton bud, dan apa boleh saat puasa kita mengupil? Itu ada kabar gembira bagi yang suka ngupil ini ya. Yang tadi Bapak sebutkan tadi ada anggota luar dan anggota dalam. Ketika sesuatu itu masuk dalam anggota luar, maka dia nggak batal. Tapi ketika masuk ke anggota dalam, maka dia batal. Nah, telinga ini kalau kita lihat telinga orang lain itu kelihatan. Nah, ini nggak membatalkan namanya puasa. Kenapa? Karena dia masih dalam kategori anggota luar. Tapi ketika sudah masuk ke dalam telinga sini pakai cotton bud, itu sudah masuk anggota dalam, maka itu membatalkan puasa. Ya, atau mangap. Kalau mangap kita masih lihat di telinga itu ada apanya? Ada kayak gini itu kan. Itu kelihatan. Nah, ketika itu kelihatan maka itu menjadi anggota luar. Jadi ketika ada kapas masuk ke tenggorokan itu nggak masalah, nggak batal. Kenapa? Masuk dalam kategori anggota tubuh luar. Tapi kalau ada cotton bud sampai masuk telinga sampai masuk ke sini nih, itu membatalkan. Kenapa? Masuk dalam kategori anggota dalam. Terus bagaimana cara mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Ya, ini berbeda pendapat ulama. Ulama di luar Syafi'i ada yang bilang dia cukup bayar fidyah. Ya, atau ada yang bilang qadha. Ya, tapi Imam Syafi'i ya dia ada dua bagian. Pertama, kalau dia takut kepada dirinya sendiri, maka dia bayar qadha saja. Puasa 1 hari ya 2 hari, batal 4 hari 4 hari. Tapi kalau dia takut dengan janinnya, khawatir dengan janinnya terganggu ya, terlebih dengan pemeriksaan hasil dokter bahwa janinnya lemah, dia jangan berpuasa, maka dia qadha dan bayar fidyah. Bayar fidyah itu ya kita kategorikan 0,8 ya, nggak sampai 1 liter. Itu untuk 1 kali puasa. Jadi seperti itu untuk bayar fidyah. Jadi itu untuk makan orang miskin ya 1 hari, bukan 1 kali makan, 1 hari. Beda 1 kali makan dengan satu hari. Jadi 1 hari kasih makan orang miskin. Dan jangan pakai uang karena ayatnya jelas, it'amun, memberikan makan. Jadi jangan menggunakan uang. Kenapa? Lebih mudarat lagi ketika uangnya bayar fidyah,
ternyata dibuat beliin pulsa. Apalagi bapaknya diambil sama bapaknya dibeli rokok. Tapi kalau kita membayar it'am pakai to'am, pakai makanan, itu insya Allah dimakan. Seperti itu. Selanjutnya ini pertanyaan dari saya sendiri. Menurut Bapak, puasa itu bisa nggak sih mengubah pola hidup seseorang? Kalau memang bisa, menurut Bapak caranya itu bagaimana? Puasa mengubah pola hidup seseorang. Sebenarnya dalam agama Islam itu untuk mengatur kehidupan manusia. Ya, untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya. Jadi peraturan agama itu memang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ketika orang menjalankan agama, maka dia menjalankan sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Ketika dia melanggar syariat, dia sudah keluar dari fitrahnya, dia sebagai manusia. Bukan hanya puasa, ya, sholat juga, zakat juga, itu kalau dijalankan secara kafah, udkhulu fi silmi kafah, itu akan menjadi muslim yang sebenar-benarnya muslim, yang benar-benar sempurna dan sesuai dengan fitrahnya. Kalau bisa menjalankan seperti itu, subhanallah, yang benar-benar bisa menjalankan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu semua kehidupan Nabi sesuai dengan syariat, sehingga sempurnalah, menjadilah Nabi Muhammad menjadi manusia yang sempurna. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita haid nih Pak, dan haidnya itu datangnya pas dekat-dekat mau berbuka puasa, itu puasanya masih terhitung apa enggak terhitung? Jadi tugas malaikat mungkar nakir itu hanya mencatat, sedangkan berpahala berdosa kadarnya itu hanya milik Allah. Ya. Allah itu zat yang maha penyayang, zat sangat menyayang. Orang tua kita aja sayangnya sama kita seampun-ampun. Kamu ke ruang guru, ketemu wali kelas, minta HP, bapak yakin gak bakalan dikasih. Tapi pulang ke rumah, minta HP sama orang tua, dikasih. Apa yang kalian pegang dari orang tua. Ya, ketika ada hambanya berpuasa sesuai dengan perintah Allah, lalu dia berhalangan sesuai juga dengan perintah Allah, masa Allah gak ngasih ganjaran? Itu pasti. Ya, tapi jangan dibikin sebel, karena ada beberapa akhwat jika ikut sahur, ikut puasa jam 6 maghrib, jam 6 kurang 10 keluar, kesel, sebel. Nah itu kan akhirnya bukan hanya membatalkan puasa, tapi pahalanya bisa batal. Kenapa? Karena sebel. Sedangkan haid itu dari Allah. Justru bisa jadi kalau dia ikhlas, tersenyum, ya dia tetap buka, tetap makan, dia tersenyum, justru pahalanya yang tadinya sekian, karena dia ridho dengan ketetapan Allah, Allah lipatkan pahalanya. As-saumu li wa anna azibi, kata Allah, saum itu, puasa itu punyaku, saya akan sendiri langsung memberikan berapa ganjaran yang saya berikan, tergantung hamba-hambanya, kesabarannya dan keistiqomahannya dalam berpuasa. Selanjutnya, apakah bulan puasa beneran gak ada setan? Tapi kenapa masih ada yang batal aja, Pak? Kenapa masih ada yang batal? Karena setan gak ada. Yang mungkin orangnya sudah menjadi Setan. jadi setan. Karena bedain setan sama jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Setan itu ya sesuatu yang menggoda hati manusia. Ya, menggoda, digoda. Sedangkan jin yaitu makhluk halus yang tidak terlihat oleh mata kita. Ada bangsa jin dan bangsa manusia. Nah juga pernah ada pertanyaan, Pak, katanya bulan puasa setan dibelenggu. Iya. Saya ngelihat maaf pocong, Pak. Nah itu pocong jin, bukan setan. yang dibelenggu setan. Kenapa dibelenggu? Karena kekuatan setan itu dari hawa nafsu, itu dari makanan. Ketika makanannya, asupan makanan gak ada, maka kekuasaan setan melemah. Jadi makanya puasa itu mengikat setan. Maksudnya apa? Setan gak punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya seperti itu. Kalau kamu lihat, kita ngelihat orang-orang yang sakit, mereka sakit, dia tertidur di kasur, gak punya kekuatan, gak bisa berbuat maksiat, gak bisa kesana kemari, tergeletak. Kenapa? Gak punya kekuatan. Setan gitu.
nggak ada makanan, badan kita lemes, setan nggak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti setan berarti. Iya. Tapi kalau dia masih puasa dan masih melakukan hal yang keji, ya tadi dia sudah berubah menjadi setan dari bangsa manusia. Iya. Selanjutnya, mana yang lebih utama? Puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Nah, jadi yang namanya membandingkan itu jeruk sama jeruk, apel sama apel gitu kan. Jangan bandingin jeruk sama kesemek, itu enggak. Ya. Jauh ya. Jadi kalau qadha itu hukumnya wajib. Wajib. Ya. Sedangkan Syawal, Senin Kemis itu hukumnya sunnah. Ya tentu tidak bisa dibandingkan yang wajib dengan yang sunnah. Tetap yang wajib itu lebih utama. Tapi yang tadi pertanyaan kan masalahnya kan dengan puasa Syawal ya. Iya. Masalahnya kan puasa Syawal kan terbatas dilakukan hanya bulan Syawal. Ya, sedangkan qadha itu bisa dilakukan dalam 11 bulan. Tergantung ya individunya. Lebih mantepnya itu ketika habis lebaran ya, sekarang lebaran besoknya fa'iddatun. Nah, itu ketika ada kata fa itu langsung diminta langsung membayar sebaiknya. Ya, langsung membayar lalu dibarengi dengan puasa Syawal. Itu kalau yang yakin bisa mengerjakan. Tapi kalau bagi orang yang pekerja, capek atau sebagainya, kalau saya fokus kepada puasa qadha nih, saya qadhanya 10 hari. Kalau saya fokus ke qadha di bulan Syawal nih, bisa jadi jangka 10 hari bisa nggak kuber. Kenapa? Karena saya terlalu berat. Jadi saya kadang-kadang mencari kekosongan waktu di bulan Syawal baru saya mengqadha. Khawatir takut terlewat bulan Syawal, boleh dia Syawal dulu. Ya, untuk mencari bulan Syawal, karena setelah bulan Syawal lewat nggak bisa lagi sunnah puasa Syawal. Lanjut, boleh. Lanjut, bagaimana jika seseorang meninggal tetapi masih memiliki utang puasa? Nah, maka anaknya yang harus membayar. Tapi terlihat dulu utangnya karena apa. Ya, kalau dia meninggal masih punya utang, anaknya boleh membayar puasa orang tuanya. Tapi kalau meninggal, orang tuanya meninggal karena dia melahirkan, sedangkan dia meninggalkan puasa, maka itu pakai bayar fidyah. Jadi lihat dulu ya. Nah, kalau anaknya nggak membayarkan ya berarti orang tuanya punya hutang sama Gusti Allah. Tinggal di padang mahsyar diperhitungkan hisabnya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah pacaran membatalkan puasa? Ini kayaknya udah berapa kali ngebahas Iya, pacaran nih kan? Dari tadi banyak yang nanya. Iya, Pacaran membatalkan Puasa. puasa tidak. Ya, lagi-lagi pacaran tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak menjadi perilaku yang membatalkan puasa. Tapi yang tadi ilal ju' wal atos, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi puasanya sia-sia. Ya. Sayang. Apalagi di bulan Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar. Ini kalau kita lihat sejarahnya, Nabi umatnya sedikit, itu nggak bisa ngebanding dengan paha ibadahnya umat-umat terdahulu. Akhirnya turunlah Lailatul Qadar untuk mengubur ketinggalan pahalanya umat Nabi Muhammad. Ya. 11 bulan kita dikasih kebebasan sama Allah. Allah minta hanya sebulan untuk fokus. Ya, udah. Kalau perlu nggak usah pacaran, nggak ada manfaatnya orang pacaran. Kalau benar-benar suka, silakan minta ke orang tuanya, lamar, nikahkan, halalkan. Selesai pacarannya setelah menikah. Bukan sebelum menikah. Ya, lanjut. Jadi ini pertanyaan terakhir di saya. Saya mau bertanya, kalau puasa terus scroll TikTok dan ngeliat konten berbau dewasa, batal atau makruh? Tapi langsung di scroll kok, cuman udah lihat scrollnya dikit. Tapi kan kita lihatnya nggak sengaja. Beda. Al awalu laka asane alaika. Yang pertama itu rezeki buat kamu. Kedua itu dosa. Ya, musibah, dosa buat kamu.
Nah, yang namanya langsung di apa namanya ketika buka HP kita ngelihat ada orang ada seperti ini, itu langsung taruh HP. Ya, taruh HP, jangan lihat TikTok lagi. Itu insya Allah maafkan. Tapi cuma digeser doang. Iya, langsung ya. di-scroll. Digeser doang, terus di bawah ada lagi gak kira-kira? Bisa jadi. Bisa Jadi jadi ada ada lagi kan, ngelihat lagi, ya ada lagi. Nah itu kan ada lagi, udah tahu ada. Ini masih cuma Kasian. diganti-ganti doang gitu. Nah itu berarti ya menghilangkan pahala puasa. Jadi ketika ngelihat sesuatu yang nggak baik, tutup HP-nya. Ketika jalan, yakin di gang itu nggak ada sesuatu yang buruk menurut penglihatan kita, jangan lewat gang itu. Seperti itu. Saat yang lewat pun pastikan mata kita nunduk ke bawah. Iya. Lihat lagi kan kelihatan lagi kan tetangga lagi jemur kan. Nah, besok lagi kan kelihatan, udah tahu kelihatan ada di situ, masih lewat situ. Nah, itu kan asani alaika. Yang kedua itu dosa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Apakah kalau kita mimisan, nggak sengaja muntah atau pingsan saat sedang berpuasa, hal tersebut dapat membatalkan puasa atau tidak? Berarti pertanyaan terakhir ini ada 3 pertanyaan. Iya. Iya. Mimisan, Tidak terus sengaja Tidak muntah sengaja muntah, dan pingsan. pingsan. Pertama mimisan. Mimisan tidak membatalkan puasa kecuali dia mimisan. Seharusnya ketika mimisan orang duduk. Iya, Duduk. Nggak boleh tiduran. Tapi kalau dia tiduran lalu darahnya masuk ya ke dalam hidung, maka itu membatalkan puasa. Jadi puasanya batal bukan karena mimisan, karena masuknya darah mimisan ke dalam rongga hidung. Ya, tuh. Yang kedua tadi apa? Tidak sengaja muntah. Muntah. Enggak sengaja muntah ya menjadi hal yang tidak membatalkan puasa. Kalau qai'u amdan, yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Tapi dalam hal ini gosok gigi ya. Gosok gigi, ada beberapa orang ketika gosok gigi pasti muntah gitu. Lalu ketika puasa dia masa gosok gigi, dia muntah, batal. Karena dia ada punya keyakinan pasti muntah. Tapi kalau ada orang ketika gosok gigi nggak pernah muntah, lalu dia gosok gigi, dia muntah, itu nggak batal. Kenapa? Karena yakin dia nggak muntah, tapi pas hari itu dia muntah. Jadi kebiasaan dilihat orang tersebut, ya. Kecuali kalau muntah lagi kena penyakit itu nggak batal. Kenapa? Karena penyakit yang membatalkan itu dengan sengaja, dalam arti dia melakukan sesuatu hal yang menyebabkan dia muntah. Yang ketiga Itu pingsan. Pingsan dalam arti kalau dari pagi sampai menjelang sore itu membatalkan. Tapi kalau pingsannya 3 jam, 2 jam, apalagi 1 jam, dia bangun, dilihat kuat enggak. Kalau dia kuat puasa, boleh dilanjutkan. Tapi kalau nggak kuat harus minum, maka dia boleh nggak puasa. Kenapa? Karena lagi sakit. Lagi sakit. Nah, jadi tadi gimana guys videonya? Seru kan? Pasti seru banget dong, dan semoga bermanfaat buat kalian di rumah. Jangan lupa untuk klik like, Comment, comment, and dan subscribe. subscribe. See you in the next video. Bye!